Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Azhar dari kelompok 9 OJC dan dari kelas 3 TM3 jurusan Teknik Mesin. Jadi di sini saya akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada motor stator. Dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan, yang pertama adanya ini dial indikator. Kemudian yang kedua ada mikrometer. Yang ketiga ada multimeter. Setelah itu ada vernier kaliper atau jangka sorong. Serta alat bantu yang kita gunakan itu ada V-block untuk membantu proses pengecekan. Jadi yang pertama kita lakukan pengecekan pada bongkahan armatur. Nah, yang pertama kita nyalakan dulu multimeternya, ohmmeter. Kemudian kita periksa pada bagian sininya. Jika periksa bagian komutatornya dan kita akan mengecek kontinuitasnya. Jika nanti kita tes tidak ada kontinuitasnya, maka ini sudah rusak dan harus diganti. Pertama kita cek dulu. Jika ada berarti masih berfungsi. Oke, ada ya tadi itu ada. Walaupun hilang-hilang. Oke, ada kontinuitasnya, berarti komutator ini masih berfungsi. Oke, selanjutnya cek kontinuitas bagian komutator dan armaturnya. Jika tidak ada kontinuitas maka sudah rusak dan harus diganti. Oke, jadi saya tadi ada melakukan salah kata. Jadi jika ada kontinuitasnya maka armaturnya rusak dan harus diganti. Oke, sekarang kita cek kontinuitasnya. Dan hasilnya didapatkan ya, ada kontinuitasnya, berarti armaturnya ini rusak dan harus diganti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan run out pada komutator. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus menempatkan V-blocknya di atas komutator seperti ini agar bisa berputar komutatornya. Yang kedua, siapkan dial indikator yang sudah kita kalibrasi sebelumnya. Setelah itu, cara untuk pengukuran dari run out ini, batas maksimal dari run out itu yaitu 0,05 mm. Jika run out lebih dari nilai maksimum, perbaiki dengan mesin bubut. Oke, sekarang langsung saja kita periksa. Pertama kita kalibrasi ini, paskan di angka 0. Oke, jika sudah, maka kita putar nilainya. Kita ambil nilai tertingginya. Ya, kayaknya di sini nilai tertingginya yaitu sekitar 0,17 mm. Jadi telah melebihi, jadi harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya lakukan pengukuran diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong. Ukur diameternya. Jadi diameter standar dari komutator tersebut adalah 28 mm dan diameter minimumnya setelah ada dari kawasan yaitu 27 mm. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Oke. Kita baca. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Oke, nilai yang kita dapat di sini adalah sekitar 40,2
mm. Karena ini adalah motor starter yang besar dan kita tidak memiliki shock manualnya, sehingga kita tidak mengetahui berapa batas maksimal dan batas minimum jika terjadi kehausan pada motor starter ini. Jadi kita hanya melakukan pengecekan dan pengukurannya saja dengan benar tanpa mengetahui standarnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada field coil. Kita akan mengecek jika ada terputusnya sirkuit pada field coil. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu multimeter dan periksa kontinuitas antara kabel timah dan sikat. Jika ada kontinuitas, maka gantilah field coil. Oke, langsung saja. Oke, bunyi ya multimeternya. Berarti ada kontinuitasnya, berarti ini harus diganti. Selanjutnya, periksa hubungan kemasa pada field coil menggunakan ohmmeter. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara ujung field coil dan field frame. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara ujung field coil dan field frame. Jika terdapat kontinuitas, maka perbaiki dan ganti field frame-nya. Oke, langsung saja. Oke, bunyi-bunyi ya, ada kontinuitasnya, berarti field frame-nya harus diganti atau diperbaiki. Oke, selanjutnya kita akan mengukur panjang dari carbon brush-nya. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah mengeluarkan carbon brush dari tempatnya agar kita bisa mengukur panjang dari carbon brush. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Oke, jadi hasil yang kita dapatkan adalah 30,1. Lagi-lagi karena kita tidak memiliki shock manualnya, maka kita tidak mengetahui standarnya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur kontinuitas antara positif dan negatifnya. Jika ada kontinuitasnya, perbaiki atau ganti brushnya. Oke, jadi ada, maka ini sudah rusak dan harus diganti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap plunger. Jadi ini plungernya harus kita tekan plungernya dan kita bebaskan kembali, dan plunger harus kembali ke posisi semula dengan cepat. Jika lambat maka sudah rusak atau harus diganti. Oke, sekarang kita lakukan pengecekannya. Oke, masih bagus dan dia kembali ke posisi semula dengan cepat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pulling coil menggunakan ohmmeter. Periksa kontinuitas antara terminal 50 dan terminal C. Jika ada kontinuitas, maka ganti switch magnet. Oke, jadi di sini ada kontinuitasnya, maka switch magnetnya harus diganti. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan pengecekannya. Oke, ternyata tidak ada kontinuitasnya, maka switch magnetnya masih bagus dan tidak harus diganti. Selanjutnya lakukan pengecekan pada terminal 50 dan body switch. Jika ada kontinuitasnya, maka ganti switch magnetnya. Oke, tidak bunyi dan tidak ada kontinuitasnya, maka tidak perlu diganti switch magnetnya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur celah pada gigi pinion yang di sini. Kita ukur celahnya dan hasil yang didapat adalah 0,2. Oke, sekian dari saya tentang cara
pengecekan dan cara pemeriksaan dari motor starter. Oke, sekian dan terima kasih.